Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman grade 6, selamat bertemu kembali bersama Pak Yayat. Di siang ini, insya Allah Pak Yayat akan menyampaikan materi bahasa Indonesia berkaitan dengan kegiatan untuk membuat laporan hasil investigasi. Nah, teman-teman silakan diambil buku tema 6A, halaman 20 sampai dengan 22. Ya, oke. Jadi kegiatan hari ini teman-teman belajar bagaimana caranya mengumpulkan suatu data sehingga akan menjadi sebuah laporan hasil investigasi. Nah, teman-teman perlu dicatat juga apa itu investigasi. Investigasi adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, atau merekam suatu data yang bisa kita sajikan dalam suatu laporan. Nah, teman-teman di sini di buku tema 6A halaman 20 kita ambil contoh studi kasusnya tentang bagaimana caranya kita akan mengetahui data hasil produksi jagung di beberapa negara anggota ASEAN, tentunya termasuk Indonesia. Nah, kita akan lihat siapakah yang paling tertinggi produksi jagung di negara-negara ASEAN. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di buku tema 6A halaman 20, di situ kita bisa mendapatkan data melalui artikel ini, contohnya dengan mengambil judul di sini, di era atau di zaman Menteri Pertanian Adi Amron, produksi jagung Indonesia tertinggi di ASEAN. Nah, oke, teman-teman dibaca ya dari awal paragraf sampai akhir, seperti yang tampak di slide ini, kita bisa menemukan ya contohnya di paragraf kedua kita bisa menemukan data bahwa produksi jagung Indonesia di tahun 2016 akan diproyeksikan bisa mencapai 20,22 juta ton melampaui negara Filipina yang hanya diperkirakan sekitar 8,04 juta ton dan juga beberapa negara lainnya di negara anggota ASEAN. Nah, di sini juga kita bisa menemukan teman-teman, ternyata tidak semua anggota negara-negara ASEAN bisa menghasilkan atau bisa memproduksi jagung. Contohnya di sini ada Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, dan Singapura yang tidak bisa memproduksi jagung secara besar-besaran. Oke, berikutnya teman-teman, di artikel selanjutnya masih menyambung dengan halaman 20. Nah, di sini teman-teman baca keseluruhan ya, nanti kita akan menemukan data produksi jagung beberapa negara anggota ASEAN dari tahun 2014 sampai dengan 2015. Nah, teman-teman bisa menemukannya di sini ya. Data-data di sini nanti kita akan kumpulkan, kita sajikan dalam bentuk laporan hasil investigasi. Dan teman-teman di sini bisa melihat bagaimana produksi jagung di beberapa negara anggota ASEAN dari tahun 2014 kemudian sampai dengan 2015 kita akan bandingkan. Nah, sesuai dengan data yang ada di artikel ini. Oke, berikutnya teman-teman, setelah kita membaca artikel atau data yang kita bisa ambil untuk membuat laporan hasil investigasi, nah kita bisa membuat beberapa pertanyaan atau teman-teman harus menjawab beberapa pertanyaan di sini sebagai bentuk untuk membuat laporan hasil investigasi. Yang pertama, misalkan contoh di sini, negara ASEAN mana yang tidak memproduksi jagung? Nah, kayak tadi di slide yang kedua Pak sudah sajikan, teman-teman tinggal baca ulang kembali. Contohnya misalkan Pak kasih contoh Singapura. Nah, oke, Singapura dan beberapa negara lainnya lagi yang tidak bisa memproduksi jagung secara besar-besaran. Oke, kemudian teman-teman, setelah teman-teman mengetahui negara mana saja yang tidak memproduksi jagung, kemudian tunjukkan letak negara-negara tersebut pada peta. Mana negara yang tidak memproduksi jagung dan mana negara yang bisa memproduksi jagung. Contoh misalkan negara yang tidak memproduksi jagung di sini adalah Singapura, ini contoh. Nah, mana letak Singapura? Nah, teman-teman sambil belajar untuk mengetahui letak posisi melalui peta di sini ya. Nah, ternyata di sini Singapura letaknya berdekatan dengan Malaysia dan Indonesia ya. Sangat berdekatan, pulaunya sangat kecil di sini ya. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat lagi negara mana lagi yang tidak memproduksi jagung. Oke, silakan dicari lagi datanya.
Kemudian teman-teman bisa melihat di sini mana negaranya ya. Oke, kemudian teman-teman juga bisa tandai negara mana saja yang bisa memproduksi jagung ya melalui peta ini. Ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya yang ketiga, teman-teman, setelah kita menginventarisir salah satu pertanyaan-pertanyaan, misalkan contoh tadi negara mana saja yang tidak bisa memproduksi jagung, kemudian menunjukkan letak posisi negara tersebut. Nah, yang ketiga, menurut pengamatan kita nih setelah membaca artikel tadi ya, mengapa negara-negara tersebut tidak memproduksi jagung? Ya, misalkan contoh kenapa Singapura itu tidak memproduksi jagung? Salah satu contohnya ya, Singapura, misalkan negara Singapura tidak memproduksi jagung. Kenapa? Kayak misalkan contoh, ambil kesimpulannya misalkan kenapa tidak memproduksi jagung? Contohnya karena misalkan ketersediaan lahan yang kurang untuk menanam jagung. Misalkan contoh seperti itu ya. Teman-teman bisa ambil lagi alasan yang lain ya. Teman-teman bisa gunakan selain dari artikel yang saya sajikan ini atau dari buku tema 6A, teman-teman juga bisa mencari data dari internet atau silakan teman-teman browsing di internet. Kenapa sih negara Singapura atau misalkan negara tadi siapa lagi Brunei Darussalam tidak memproduksi jagung secara besar-besaran? Oke ya. Kemudian yang keempat teman-teman, nah yang keempat di sini masalahnya penyajian masalah di sini untuk menyajikan data hasil investigasi pada tabel berikut ya. Jadi teman-teman setelah tadi teman-teman membaca, kemudian teman-teman menganalisa ya dari berbagai pertanyaan yang muncul, kemudian teman-teman dari artikel tersebut kita bisa mengambil data atau kita bisa menemukan ya negara-negara yang bisa menghasilkan jagung atau negara yang memproduksi jagung. Misalkan contoh, Pak Yat masukkan di sini ada Indonesia. Nah, Indonesia di tahun 2014 bisa menghasilkan produksi jagungnya sebanyak 23,52 juta ton. Sedangkan 2015 Indonesia mencapai 41,59 juta ton. Artinya ada peningkatan yang sangat banyak ya. Kemudian teman-teman juga temukan yang negara lain yang bisa menghasilkan jagung, contohnya Filipina. Teman-teman lihat di artikel tersebut berapa produksi jagungnya Filipina di tahun 2014. Kemudian sama di 2015 juga temukan. Nah, untuk selanjutnya silakan teman-teman masukkan negara-negara selanjutnya yang bisa menghasilkan jagung atau yang memproduksi jagung beserta jumlah produksinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang kita lihat, yang kita amati dari artikel yang ada di halaman 20 dan 21 buku tema 6A ya. Oke, berikutnya yang terakhir kita belajar membuat kesimpulan. Jadi teman-teman simpulkan nih dari berbagai pertanyaan tadi ya. Buatlah kesimpulan. Yang pertama tadi misalkan pertanyaannya negara mana saja sih yang tidak bisa memproduksi jagung ya. Kemudian kita sebutkan negaranya ya. Kemudian kita sebutkan alasannya ya. Kemudian di kesimpulan tersebut siapakah yang tertinggi produksi jagungnya, kemudian siapakah yang terendah produksi jagungnya dari tahun 2014 dan 2015. Seperti itu. Silakan teman-teman tuangkan catatan-catatannya, bisa dituangkan langsung dalam buku tema 6A yang ada di halaman 21 sampai dengan 22. Atau bisa juga dicatat dalam bentuk catatan di buku tulis. Nah, seperti itu teman-teman untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.